Selamat malam saudara-saudaraku terkasih. Malam hari ini bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tok, luar biasa. Selamat malam Bu Vero. Pada malam ini kita semua berbahagia ya, masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bersekutu melalui persekutuan doa Santo Mikael yang mungkin ini acara awal bagi Romo Aris. Makanya kami juga menyiapkan yang spesial untuk Romo. Ini kita sudah nyalon semua loh, Romo demi Romo. Lah itu yang paling ganteng, ya saya perkenalkan sebelum memulai. Ini para singer kita yang cantik hari ini, Bu Tuti, Ineke, Cecilia, dan Heni. Nah ini yang paling ganteng Pak Dokter Andi. Begitu Romo. Oke, kita akan memulai persekutuan doa ini dengan doa kepada Santo Mikael oleh rekan saya Lia. Silakan. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, kita awali dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya, dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga, dengan kekuatan ilahi, usirlah kembali ke dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi, yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, seperti biasa untuk pemanasan kita akan memulai lagu yang spesial. Lagu tersebut bagi saya itu sangat spesial karena terus terang begitu almarhum Koh Loki upload di tim doa lagu tersebut sebetulnya sangat sederhana, tapi saat itu juga saya bilang, nek aku untuk tugas fix, aku mau pakai lagu ini. Menyemangati sekali meskipun sangat-sangat sederhana. Oleh karena itu, kita sama-sama menghayati lagu ini. Kan ini tidak ada yang orang dari luar negeri ya, kelihatannya. Pasti bisa mengikuti lagu ini. Monggo, kita bersama-sama berdiri untuk mengawali persekutuan doa Santo Mikael malam ini. Monggo sami nderek Gusti. Yo Pak Andi. Goyang ya. Nek ndak panas beda nanti. Goyang kiri, kanan, depan, belakang. Monggo sami nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Monggo Mas. Monggo Mas sami nderek Gusti. Monggo Mbak sami nderek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo monggo sami nderek Gusti. Yo Bapak Ibu sendiri saja. Monggo monggo sami nderek Gusti. Siji loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, nderek Gusti yo sing temen. Ayo lah. Pitu wolu songo, nderek Gusti aja sembrono. 10 wis genep, nderek Gusti mesti slamet. Oh iya ta? Apa iya? Tenan, tenan, apa tenan? Iya, iya, manten tenan. Ayo, yang setuju jawab dong.
pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Bagaimana Romo? Nanti dibantu dijawabnya yang keras ya Romo. Siji loro telu ayo kanca padha melu 4 5 6 derek Gusti sing temen 7 8 9 derek Gusti aja sembrono 10 wis genep derek Gusti mesti selamat. Lo tak tanyai lah. Apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Apa iya tenan apa tenan iya pancen tenan derek Gusti mesti selamat. pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Yang setuju katakan amin. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita persiapkan hati, pikiran, dan fisik kita untuk memulainya. Bapak yang penuh kasih, sungguh kami amat berterima kasih. Pada malam hari ini kau berikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Terlebih lagi bersama Romo moderator kami yang baru, Romo Yosef Aristrianto MSF. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk dapat hadir mengurapi kami satu persatu, baik yang bertugas dan seluruh jaringan maupun yang berada di tempat ini dengan sepenuh hati ingin mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Aris. Berkatilah ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir acara ini. Engkaulah yang beracara pada malam hari ini. Kami akan serahkan seluruhnya dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Oke, kita akan memulai dengan lagu yang penuh rasa syukur ya, karena tema pada malam hari ini adalah layakkan aku di hadapan-Mu ya Tuhan. Berarti secara implisit itu kita ini kan dia yang jelek-jelek, yang penuh dosa. Bagaimana nanti melalui Romo Aris dibimbing, oh ternyata kita itu harus bertobat bagaimana, harus berperilaku bagaimana untuk layak di hadapan Tuhan. Kita ini penuh dosa, dan kita benar-benar mau mengaku dengan sepenuh hati, mengakui dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Mohon absolusi dari Romo Aris. Amin. Kita yang penuh dosa ini ingin memohon ampun dari Engkau ya Tuhan, melalui lagu Ampunilah Kami Tuhan. Di situ kita akan bisa melihat dosa yang sering kita lakukan tanpa belas kasihan. Kita sulit untuk memaafkan. Karena aku tak berbelas
bisa merasakan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kalau saya boleh merasa Tuhan itu sudah bagaikan pemulung bagi diri saya yang sudah amburadul, tapi Tuhan mau mendaur ulang. Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita semua. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bertemu dengan orang lain. Itu semua juga oleh karena kemurahan Tuhan. Kita mau lambungkan oleh kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sungguh Kau yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Mari saya ajak untuk bernyanyi bersama, meresapi lagu, benar-benar merasakan kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Semakin kita meresapi suatu lagu, semakin kita juga bisa merasakan kasih Tuhan. Tidak hanya untuk orang yang holy-holy, tapi bagi kita-kita ini yang selalu menambah dan menambah dosa, baik yang kita sadari atau tidak. Karena temanya jadikan aku layak, maka kami bersepakat juga untuk akan menyanyikan lagu yang sangat mendunia, sangat menyentuh hati, benar-benar Amazing Grace. Kalau boleh saya cerita sedikit, mungkin yang belum tahu, kisah di balik lagu tersebut ini juga diciptakan oleh seseorang yang sangat jahat. John Newton itu sebagai pedagang, dia kelasi kapal itu dia sangat kejam. Dia orang Inggris, kalau ke Afrika memaksa orang-orang kulit hitam untuk dijadikan budak. Dan itu tanpa peri kemanusiaan. Misalnya saja di kapal itu muatnya 450, dia isi 650. Bahkan budak yang tidak laku dia bantai. Tapi suatu saat kalau Tuhan itu memang penuh kasih, bahkan kepada orang yang paling jahat pun, kalau mau menjamah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kapalnya itu sudah terombang-ambing, semua sudah nyalahkan John Newton, iki pasti gara-gara kamu Yunus, ini kayak Yunus gitu. Dia berdoa, Tuhan, apakah Engkau berkenan mengasihani aku yang sudah seperti ini? Kau selamatkan kapal ini dan semua yang berada di dalam kapal itu.
Akhirnya Tuhan mendengarkan doa orang yang jahat ini, dan titik balik daripada John Newton untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan bahkan lagu ini pun menginspirasi daripada Wilberforce, itu anggota parlemen Inggris, memperjuangkan untuk menghapuskan perbudakan di Inggris, dan akhirnya itu juga tercapai. Mari kita resapi lagu ini, kita bersama-sama nyanyikan. Yang tidak bisa ada teksnya, tapi sungguh lagu ini indah sekali, menyemangati kita ini yang masih penuh dosa untuk tidak berkecil hati, karena ada Tuhan. Dia tidak akan membiarkan satu dombanya yang hilang. Yang menyelamatkan kita yang tersesat, dikembalikan ke jalannya. Anugerahnya yang akan membawa kita kembali ke jalannya, kembali kepada Allah. Love
kasih, selalu mengasihi kita sebagai domba-dombanya apapun keadaan kita. Mari kita bersama-sama untuk lebih dalam meresapi kasih Tuhan Yesus. Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang kudus, yang akan membimbing dan menyelamatkan kita. Kita bangkit bersama-sama berdiri untuk bersama-sama menyembah, memuji namanya, memuji Roh-Nya yang kudus. Kita masuk dalam penyembahan yang dalam. Roh-Mu yang hidup selalu penuhiku ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Dia yang mengalir di dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu sembah dan ku sembah, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus juga memulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku selalu dan selalu. Yang menyertai-Ku. Kita mau buka hati Tuhan untuk jamahan. Jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
akan menyembuhkan, Engkau yang akan menyelamatkan. Kau layakkan kami, pakai kami Tuhan, pakai kami satu persatu Tuhan. Oh Yesus, malam hari ini kami yang bersekutu di ruangan ini ingin berbicara dari hati ke hati masing-masing dari kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Dan Engkau akan mewartakan keselamatan bagi kami semua melalui hamba-Mu Romo Yosef Aristrianto MSF. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi dan berbicaralah melalui beliau. Jadikanlah kami ini pewarta keselamatan-Mu, pewarta sukacita-Mu. Namun sebelum itu layakkan kami dulu ya Tuhan di hadapan-Mu, kami yang penuh dosa ini. Kiranya kami dapat meresapi, Kau sirami hati kami yang kering. Kami kadang tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami ingin berbuat dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja melalui Romo Aris. Terima kasih, dipersilahkan duduk kembali kepada Romo Aris. Dipersilahkan. Bapak Ibu, saya lepas parkos ya supaya saya tidak megap-megap. Shalom, berkah dalam. Tema kita adalah jadikan aku layak di hadapan-Mu. Lalu firman Tuhan, sabda Tuhan yang saya pilih dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Akan saya bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Jadikan aku layak di hadapanmu. Kita bisa melihat dari akar kata, dari kata jadikan. Berarti apa? Menjadi itu sebuah proses ya. Menjadi itu kan sebuah proses. Proses itu bisa lama, bisa sebentar, bisa berulang-ulang. Kemudian jadikan aku layak. Layak, artinya layak apa? Pantas, apalagi? Cocok ya, apalagi? Kalau saya layak, saya pantas, cocok, berkenan, apalagi? Berkenan, ya. Kita bisa menambahkan ya. Nah, jadikan aku layak di hadapanmu. Sebetulnya dari Injil tadi, Injil Matius bab 23, ayat 1 sampai 12, jadikan layak di hadapan Tuhan, syaratnya apa? Yang di akhir tadi, syaratnya apa? Yang pertama, merendahkan diri. Lalu yang kedua, dari setiap ada Injil coba. Merendahkan diri, dan yang kedua apa? Menjadi, kalau kau mau jadi pemimpin, jadilah jadi pelayan dan merendahkan diri. Kira-kira yang ringan yang mana? Yang ringan dan mudah yang mana? Ayo. Mana yang ringan dan mudah menjadi pelayan dan merendahkan diri atau menjadi rendah hati? Ringan dan mudah. Yakin. Melayani dengan mudah. Banyak mengeluh kok mudah. Banyak mengeluh, banyak apalagi? Grundel. Gitu. Aku meneh itu. Kai meneh kok ora aku. Nah, melayani dan merendahkan diri sebetulnya sesuatu atau hal yang mudah dan ringan dilakukan kalau dalam diri kita itu mempunyai sikap hidup yang tulus. Yang pertama, yang tulus. Dan kedua, gembira. Nah, punya dua hal ini saja ya. Melayani dan kita mau rendah hati, merendahkan diri, kalau kita itu tulus dan gembira, saya jamin kita bisa melayani dengan lebih banyak lagi. Kita makin rendah hati, baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama.
namanya nanti kehormatan, pengakuan saya baik, saya hebat, saya lebih dari orang lain itu tidak perlu. Karena yang mengakui bahwa diriku menjadi baik, diriku menjadi hebat siapa? Orang lain. Kita minta enggak? Enggak pernah minta. Orang lain akan mengakui sesuatu dalam diri kita menjadi baik kalau itu memang tampak, kalau itu terlihat nyata, tidak hanya diomongkan, tidak hanya melalui perkataan. Perkataan ya, tetapi tidak cukup itu. Yesus mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kamu, tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan. Karena perbuatannya tidak sesuai dengan yang dikatakan. Maka kalau kita mau menjadi layak di hadapan Tuhan, ya perkataanku itu sejalan dengan perbuatan. Saudara-saudari, Anda ikut karismatik itu tujuannya apa? Pernah menemukan tujuannya ikut karismatik? Saya dengar Anda dari lulusan SEP, ya. Apakah melanjutkan SEP atau KEP? Pertanyaan saya, mungkin agak keras ya, tapi mohon maaf. Kalau dulu Bapak Ibu tidak ikut SEP, ikut karismatik tidak? Belum tentu. Karena melalui SEP dan KEP, hati Anda tersentuh untuk diubah, untuk berubah. Melalui SEP dan KEP, Anda terpikat, terpesona. Kalau sudah terpikat, terpesona, terdorong, tergerak untuk membuat sesuatu. Tanpa itu enggak. Maka kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, mari kita buat diri kita itu makin terpikat dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Saya makin terpesona dengan Tuhan sendiri. Saya makin terpikat dengan sabda Tuhan yang ada dalam kitab suci. Saya tadi ikut dari awal lalu senang, gembira. Baru saya agak lupa. Untuk tobat itu ada saya mengaku gitu. Beberapa kelompok karismatik kalau tobat tidak ada saya mengaku. Tapi ini ada. Gitu. Sesuatu yang ciri khas kekatolikan kan nampak. Gitu. Kembali ke terpikat tadi. Kalau saya sudah terpikat dengan Allah, dengan Yesus, dengan sabda Tuhan, pasti itu akan mengubah saya. Dan pelan-pelan sabda Tuhan itu membuat saya makin layak. Pelan-pelan, tidak bisa instan. Kalau saya sudah terpikat dengan sabda Tuhan, saya sudah terpesona dengan sabda Tuhan, maka langkah berikutnya adalah saya mencintai sabda Tuhan. Kalau sudah mencintai, tahap berikutnya apa? Bersatu. Oke. Kalau saya sudah mencintai sabda Tuhan, saya mencintai Yesus, berikutnya apa? Berserah diri, apalagi melakukan, menghidupi dan mewartakan. Jadi atau maka kalau sudah sampai titik terakhir tadi saya katakan, berarti Anda sudah layak belum? Oh, enggak yakin berarti. Tidak yakin. Yakin saya makin layak karena saya sudah makin terpikat dengan sabda Allah, terpikat dengan Yesus, saya makin bersatu dengannya, dengan sabda Tuhan, saya makin mencintai, saya menghidupi, berarti saya makin layak. Tetapi belum sempurna. Ya. Jadi makin layak itu bukan sama dengan hebat, enggak. Semua layak di hadapan Tuhan dengan
taraf tataran yang berbeda. Maka jangan khawatir, jangan takut. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, Allah itu menyempurnakan. Allah memampukan kita. Tinggal kita itu mau terbuka atau tidak. Nah, berikutnya adalah layak. Apa yang harus saya layakkan supaya saya di hadapan Tuhan itu memang berkenan? Yang saya layakkan apa? Yang harus saya perbaharui, saya apa istilahnya ya, tata ulang ya. Apa? Supaya makin layak yang harus saya ubah apa? Yang supaya saya layakkan ini apa? Apaku? Apa saya yang saya layakkan? Perbuatan saya, apa lagi? Pikiran? Pikiran saya layakkan. Perbuatan, pikiran, apa lagi? Perkataan, lalu hati, apa lagi? Hati, pikiran, perkataan, perbuatan, masih ada? Sikap, apa lagi? Ayo. Regu belakang belum bersuara. Hati, pikiran, perbuatan, perkataan, sikap, kelalaian saya layakkan, oke, saya perbarui. Yang berikutnya adalah hidup rohani saya. Kan komplit ya. Kepribadianku juga saya makin layakkan. Pikiranku tidak mudah berpikir negatif terhadap orang lain. Mulut saya supaya layak, harusnya mulut saya itu memuji atau memaki. Siapa yang tidak punya kebiasaan memaki tunjuk jari atau mengumpat? Oh, berarti kita orang berdosa semua seringkali mengumpat ya. Oh, kurang ajar, nyebrang enggak pakai lampu sen. Siapapun manusia itu pasti yang namanya memaki, mengumpat itu sering. Siapapun, tidak terkecuali. Saya pun kadang-kadang kalau pastor tiba-tiba ada motor lewat, kurang ajar, bikin kaget itu. Tetapi kalau orang tidak biasa memaki dan mengumpat, disuruh memaki dan mengumpat bisa tidak? Sulit. Karena tidak terbiasa. Maka harus kita layakkan, karena kita tadi sudah terpikat, terpesona, mencintai sahabat Tuhan, yang mulut kita, perkataan kita, mari kita kembangkan untuk makin memuji Allah, memuji orang lain. Konkret. Kita punya, ini apa namanya? Jempol. Kalau saya mengatakan begini apa? Ini, kalau jempol 2, kalau gini, nah, ini saya sudah mempunyai simbol gitu. Nah, mari kita sebagai orang yang makin layak di hadapan Tuhan, makin sering memberikan jempol untuk orang lain. Meskipun keberhasilan sedikit. Meskipun dia masih banyak kurang, wah kamu hebat. Masa dong. Kita makin layak di hadapan Tuhan. Maka kriteria kalau kita makin layak di hadapan Tuhan, kita itu makin layak di hadapan sesama. Ini selalu ada yang namanya relasi. Semakin kita layak di hadapan Tuhan, harus semakin layak pula di hadapan sesama. Tetapi tidak otomatis. Harus diperjuangkan. Mengapa tidak otomatis? Kok harus diperjuangkan? Karena relasi saya dengan Allah adalah relasi yang personal, relasi yang pribadi. Ada kebebasan,
ada sukacita di situ. Lalu kalau relasi ini makin dalam bersama Allah, nanti akan sebetulnya kita harus terdorong untuk mewujudkannya dalam relasi dengan orang lain. Dan itu kita makin layak. Tapi kalau kita mengaku diri makin layak di hadapan Tuhan dan sulit menerima rekan-rekan sepersekutuan ini dengan tulus, berarti belum layak. Kalau saya merasa layak di hadapan Tuhan, saya dianggap merasa baik, layak oleh rekan-rekan satu persekutuan Tuhan. Tetapi kalau di rumah, saya seringkali menjatuhkan, menjelekkan anggota keluarga, mempersalahkan, itu berarti saya belum layak. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, yang namanya kegiatan rohani persekutuan doa itu adalah sebuah sarana yang membuat saya makin layak di hadapan Tuhan dan sesama. Bukan hanya untuk membuat saya puas. Kalau hanya puas setelah keluar dari ruangan, puas enggak? Saya jamin tidak. Maka kalau saya menjadi puas di persekutuan doa, saya kepuasan itu saya bawa ke rumah saya, ke keluarga saya, ke lingkungan di mana saya tinggal, ke tempat saya bekerja. Kepuasan rohani saya praktekkan dalam cara hidup. Maka hidupku makin hari makin layak. Sampai di sini jelas. Ada pertanyaan? Di renungan ada pertanyaan ya. Menangkap yang saya sampaikan, maka yang membuat layak itu, yang harus kita buat supaya layak dalam diri kita tadi beberapa aspek hidup kita. Lalu yang melayakkan siapa? Yang melayakkan pertama-tama Allah sendiri. Lalu yang kedua, ya sesama kita. Yang ketiga, diri kita sendiri, membuat kita yakin. Tadi para pemandu lagu dengan pakaian nasional itu kan melayakkan diri. Berpikir enggak, nanti kira-kira para ibu tadi, kira-kira teman-teman komen enggak? Ada yang komen enggak tadi? Enggak apa-apa, santai saja di komen, tapi saya yakin itu. Saya yakin, saya mantap dengan pakaian ini. Nah, ternyata ya hebat, ternyata bagus sekali loh. Ini sejarah dalam hidup loh. Singernya pakai kebaya semua itu sejarah dalam hidup, sejarah dalam bedi karismatik. Coba tanya bedi yang lain, pernah enggak singernya pakai kayak gitu? Belum pernah. Untung saya juga pakai badik, nanti udah ikut ya. Melayakkan diri, padahal tidak kangsenan ya. Jadi yang membuat layak pertama-tama Allah sendiri dan orang lain. Lalu kita membuat kita makin yakin, membuat kita makin percaya diri, sekaligus makin membuat rendah hati dan menjadi pelayan. Dua hal ya, menjadi pelayan dan merendahkan diri atau rendah hati itulah makin membuat kita layak. Meskipun kita lebih baik dari yang lain, tetap belajar menjadi pelayan. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Dan ini perjuangan kita sebagai orang Katolik, sebagai kelompok persekutuan doa ini. Pada akhirnya kalau kita sudah makin layak, tadi yang kita perbarui adalah perkataan, perbuatan, sikap dan sebagainya, hidup kita itu makin
memancarkan hidup siapa? Kristus. Hidup kita makin mengalirkan berkat Allah. Hidup kita makin menyinarkan hidup Kristus. Tanpa harus memaksa, ayo saya sudah bersatu dengan Yesus, kamu keluar dari Yesus. Tidak. Melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran, ide-ide, kita pancarkan Kristus karena Kristus ada dalam diri kita. Kristus yang memperbaharui kita. Nah, sekarang pertanyaan lagi, menjadi layak di hadapan Tuhan, menjadi rendah hati dan pelayanan, makin mudah, makin ringan, atau makin berat? Makin berat, ya berarti harus renungan lagi tambah setengah jam. Ya harusnya, oh iya ya, caranya sekarang saya tahu. Supaya saya layak di hadapan Tuhan, saya mempunyai beberapa hal yang harus saya lakukan. Menjadi rendah hati dan menjadi pelayan. Saudara-saudari, ada satu lagu yang indah. Saya senang dengan lagu ini. Lagunya Pendeta Niku. Kalau bisa kirimi lagunya Bapa lembutkanlah hatiku. Bapa lembutkanlah hatiku. Ya, nanti saya nyanyi dulu, jadikan ngiring. Bapa lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya. Kita diminta untuk melembutkan hati, hati yang keras sebelumnya, hati yang mungkin tidak mudah mengampuni, hati yang mudah membenci, hati yang mudah menilai dan sebagainya, hati yang tidak rela orang lain berkembang. Kita mohon pada Tuhan supaya hati kita dilembutkan. Kita juga mohon pada Tuhan supaya membentuk diriku tadi dengan berbagai macam hati, membentuk diriku menjadi layak untuk dapat menjadi saksi Tuhan. Mari kita nyanyi bersama ya. Bisa ya lagunya. Lagu yang bagi saya indah dan menjadi spirit bagi saya pribadi untuk ya supaya makin layak menjadi saksi Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku,
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, semoga lagu ini juga menjadi spirit bagi kita, melembutkan hati, membentuk diri supaya makin layak menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus. Begitu, amin. Ya, sekarang perkenalannya ya. Ya, daripada bertanya-tanya. Tadi nama saya sudah disebut, saya nama Yusef Aristrianto MSH. Mulai 1 Agustus saya ditugaskan di Paroki Santo Paulus Kleco ini. Sebelumnya saya bertugas di Paroki Santo Yosef Pekerja Juwata Permai Tarakan, Keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara selama 7 bulan. Jadi sebagai seorang misionaris yang prematur, kan 7 bulan tuh, nah, 7 bulan kan lahir jadi hidup kalau prematur, kalau bayinya. Sebelumnya saya bertugas di novisiat Salatiga cukup lama, 6 tahun. Jadi saya jadi imam sudah 18 tahun, saya tabisan bersama Romo Imam. Tapi tugas saya banyak di formatio, di pendidikan calon imam. Di postulan saya tugas 2 tahun, di skolastika 2 tahun, di novisiat saya tugas 6 tahun, jadi 10 tahun saya di formasio, di pendidikan calon imam. Saya lahir di Ambarawa. Apalagi, saya anak ketiga dari 6 bersaudara. Sebelum tugas di formasio, tugas saya di paroki, tahun pertama di paroki Keluarga Kudus Atmo Dirono Semarang, 1 tahun. Lalu tugas paroki yang kedua, tugas paroki di paroki Ratu Rosario di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Keuskupan Agung Jakarta, selama 3 tahun. Paroki yang ketiga, tugas di paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosari, Katedral Semarang 3 tahun. Lalu ke Juwata baru ke sini. Demikian perkenalannya. Ada pertanyaan? Karena lama di pendidikan kan selalu begitu, jadi guru kan ada pertanyaan. Sudah jelas. Sekarang tugasnya dikumpulkan. Ya, itu kan kalau guru kan begini. Mari Bu. Iya. Ada pesan sponsor. Oh iya. Mohon nanti di dalam membimbing kita ini jangan galak-galak ya Romo. Apakah saya galak tadi? Apakah saya galak toh? Mungkin wajahnya galak toh. Kita belajar bersama. Ya. Artinya bahwa ya mari sekali lagi persekutuan doa kita adalah persekutuan doa karismatik. Apa? Katolik itu yang jangan dilupakan. Katolik itu yang jangan lupakan. Maka ya mari kita makin menghadirkan kekatolikan dalam komunitas kita. Begitu. Saya tidak akan galak kok. Yang galak Pak Guru di kelas saja karena muridnya nakal-nakal. Kalau ini tidak. Ini semua sudah layak di hadapan Tuhan. Ya. Kalau tapi jangan sombong kalau sudah layak itu ya. Harus makin apa? Rendah hati. Kita semua sudah layak, tetapi belum sempurna. Tadi saya kutip pertama, jadikan dalam, itu kan berarti jadikan itu dalam bahasa Indonesia, pasif atau aktif? Jadikan. Pasif. Kalau aktif, menjadi berarti proses ya. Proses yang tidak pernah berhenti. Layaknya kapan kita itu?
layak 100% kapan? Kan temanya jadikan aku layak di hadapan Tuhan tuh, maka layaknya 100% kapan? Ya kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita layak itu. Maka waktu kita, proses kita, perjalanan kita, makin hari makin layak, sampai kita memang betul-betul layak di hadapan Tuhan. Berarti kalau layak di hadapan Tuhan, berarti kita masuk, kita ikut perjamuan kudus Tuhan di surga. Begitu, amin. Terima kasih, saya lanjutkan. Sudah toh? Masih ada pertanyaan lagi? Silakan, jangan takut-takut. Ya. Kalau perlu ya Romo yang pertama kali ya diprank ya Romo. Ya inilah saya itu. Saya itu dijuluki dengan semampai, semeter tidak sampai. Atau muder, lemu tur bunder. Ya. Tapi ya diterima saja, karena itu anugerah Tuhan. Indah ya. Karena yang gemuk dan kurus tetap dipelihara Tuhan kok. Jadi jangan sedih, kurus atau gemuk jangan sedih, tetap dipelihara Tuhan. Begitu, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, kita boleh bersama kali ini. Semoga perjumpaan kita makin membuat kita layak di hadapan Tuhan dan makin menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang kita alami dalam persekutuan doa, mari kita bawa dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, dalam perjumpaan dengan siapapun. Sehingga cara hidup kita makin memancarkan cara hidup Kristus, menghadirkan hidup Kristus, dan membawa banyak orang kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada Terima kasih Romo atas renungannya. Kita kok jadi ya enggak takut, yo rumoso jelek tapi kok ya ternyata ya rada layak begitu Mas. Pokoknya enak. Dan ternyata Romo itu ya lembut ternyata. Terima kasih ya Romo. Sama dengan saya, cencem katanya, cendek cempluk. Mari Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan renungan dari Romo Aris, kita akan memberikan sedikit kasih yang telah diberikan Tuhan, anugerah rezeki melalui kolekte, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu persembahan hidup. Kita akan sembahkan juga tidak hanya uang, tapi juga seluruh kehidupan kita untuk Dia, untuk Yesus. Dan saya yakin kita semua sudah terpesona olehnya. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Hidup kami Tuhan, Engkau yang memberikan. Engkau yang berikan, dan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan ke dalam
kepadamu Bapa. Pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa sukma raga ini kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia. Sembahkan hati budi diri kami, hidup hati kami dalam dunia ini. Biar kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Mengabdimu ya Tuhan sampai kami mati. Bagimu Tuhan persembahan hidup. Mari kita tunduk, persiapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih dapat menjalani, mengadakan persekutuan doa pada malam hari ini dengan lancar, sesuai dengan rencanamu. Engkau juga memberikan renungan firman-Mu melalui Romo Aris yang dapat menggugah kami untuk menjadi lebih layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kalau nanti sebentar setelah selesai persekutuan doa, kami akan ke rumah masing-masing. Lindungilah kami di dalam perjalanan, agar selamat sampai di rumah, berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, dan kami bisa menjadi terang-Mu, memunculkan kasih-Mu, wajah kasih-Mu di keluarga kami masing-masing, dan di anggota perkumpulan ini. Bapa yang penuh kasih, jamahlah setiap doa yang ada di dalam hati kami masing-masing yang belum terucap. Kiranya Engkau menyempurnakan juga seluruh doa-doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria yang penuh kasih, terima kasih Bunda, Engkau mendampingi kami selalu di dalam perjalanan hidup ini. Terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami mohon berkat dari Romo Aris. Dan namamu Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Bu Koordinator yang akan memberikan pengumuman-pengumuman, Bu Mesya, untuk kemudian dilanjutkan presentasi dari Bapak Sarjono mengenai WLH. Apa itu WLH juga? Mari Bu Mesya. Terima kasih. Saya naik aja.
Terima kasih Romo Aris yang sudah hadir pada malam hari ini. Romo Aris adalah Romo moderator kita teman-teman yang menggantikan Romo Iman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang pada malam hari ini baru pertama kali hadir. Saya senang sekali hari ini Romo, banyak teman-teman baru yang hadir. Juga pujiannya juga cantik-cantik, pakai kebaya semua itu, cantik-cantik, para pengurus juga pakai kebaya. Teman-teman yang baru hadir mungkin bisa sedikit tahu tentang PD Mikael. PD Mikael diadakan setiap bulan satu kali minggu ketiga, setiap Rabu minggu ketiga. Jadi mungkin teman-teman besok bisa hadir lagi bulan depan. Kegiatan PD Mikael yang sudah dilakukan sekarang ini, yang setiap hari itu tim doa, setiap setengah 10 ada tim doa PD Mikael. Mungkin teman-teman bisa ikut untuk doa bersama. Juga ada jalan-jalan pagi setiap Sabtu, itu juga mengakrabkan kita Romo. Juga yang ketiga ada tim pujian. Setiap Rabu kita ada latihan pujian. Mungkin bisa menghubungi Bu Erika atau Bu Mia itu sebagai koordinatornya. Untuk bulan depan kita PD-nya tanggal 21 September akan diisi oleh Romo Kris. Kita juga akan berkenalan dengan Romo Kris, mungkin Romo Paroki di Kleco ya Maya. Kita juga belum kenal. Teman-teman bisa datang lagi bulan depan. Sekali lagi terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman tim pujian, untuk keyboard, player, untuk sound, multimedia, liturgi, konsumsi, dan teman-teman yang sudah membantu acara pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, berkah dalam. Juga ini ada sedikit dari Pak Satyo yang akan memberikan apa Pak? Sedikit tentang BLH Panti Jompo. Mari Pak Satyo, mungkin teman-teman bisa mendengarkan. Ya, selamat malam, mohon izin Romo. Teman-teman sudah kenal saya semua ya? Ya, perkenal, kok ya belum, sudah itu. Nama saya Susatyo Yusuf, saya kebetulan ditunjuk Bu Koor untuk menangani bidang sosial di PD Mikael ini. Kesempatan yang berharga ini saya perkenalkan Pak Sarjono. Saya mau sharing sedikit, sebetulnya intinya ingin mengetuk hati nurani teman-teman yang sudah dianugerahi berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya intinya ingin meminta tolong untuk Wisma Lentera Harapan. Saya cerita sedikit, tahun 2019, 4 kongregasi Keuskupan Agung Semarang, Kesusteran Penyelenggara Ilahi, Yayasan Panti Karuna, dan Kongregasi Bruder CSA, yang salah satu karyanya Panti Jompo di Banyumanik. Mereka tahun 2019 membentuk suatu yayasan perkumpulan harapan insani. Kebetulan beberapa pengurus ada di sini, saya ditunjuk juga sebagai salah satu pengurus untuk di yayasan itu. Tujuannya luar biasa, Keuskupan Agung Semarang itu untuk membuat karya-karya, salah satunya Wisma Lentera Harapan yang akan dipaparkan Bapak Sarjono. Bapak Sarjono ini diangkat sebagai direktur di situ. Jadi Yayasan Perkumpulan Harapan Insani nantinya akan membuat karya
doakan saja bisa membuat suatu saat rumah sakit, sekolahan Katolik, ataupun wisma untuk panti jompo. Hasilnya apa? Wisma Lentera Harapan diresmikan 2019 akhir tahun. Dari sini saya serahkan Pak Sarjono karena memang itu masa-masa COVID dimulai. Jadi kalau kita ceritakan timingnya dibuka Wisma Lentera Harapan itu kurang tepat, tetapi sudah ada beberapa penghuni yang masuk. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Sarjono biar cerita lebih detail. Terima kasih. Yang terhormat Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam berkat dalem. Mohon izin saya melepas masker ya, agar supaya Romo dan Bapak Ibu bisa melihat sepuasnya wajah saya yang memel. Memel dalam artian memelas belas kasihan Romo dan Bapak Ibu sekalian. Jaran kepang geret kereta kencono cacahe sedoso ditumpaki Pangeran Tampan. Nderek tepang nami kula Sarjono saking Wisma Lentera Harapan yang dipimpin oleh Bapak Susatyo di Mojosongo. Wisma Lentera Harapan adalah wisma lansia yang diberdirikan dengan visi dan misi, yaitu bersama pengelola melayani secara profesional, menjadi suatu komunitas dengan kualitas hidup yang bermutu, berlandaskan semangat kasih, persaudaraan dan damai. Dan mempunyai misi menyelenggarakan pelayanan yang profesional bagi para lansia dengan tempat yang nyaman, meningkatkan kualitas hidup komunitas lansia yang bermutu, menciptakan suasana persaudaraan, kasih dan damai. Wisma Lentera ini berada di Mojosongo, Jalan Pelangi Selatan nomor 1, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dan pada saat pendirian itu di next, Pak. Pada saat pendirian di tanggal 30 Oktober 2019. Itu ada dokumentasi Monsinyur Rubiatmoko menandatangani prasasti, dan juga itu beliau Bapak Rudi Hadiatmo saat itu masih menjadi wali kota ya, wali kota untuk meresmikan. Next. Nah, itu adalah prasasti yang ditandatangani beliau di tanggal 30 Oktober 2019. Ketika nanti Bapak Ibu berkunjung di sana, ada lobi di sebelah kanan, prasasti tersebut tertempel di situ. Tahunnya tidak kelihatan ya, tahun gimana? Oh maaf, ya. Tapi di prasasti betul. Ini yang human error yang mengetik. Mohon maaf. Nah, next. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susatyo bahwa Wisma Lentera terdiri dari 4 lembaga, tadi dari Keuskupan Agung Semarang, dari Kongregasi Suster Penyelenggaraan Ilahi, dari Bruder CSA, Panti Karuna. Nah, pengurus perkumpulan Harapan Insani adalah menjadi untuk menjalankan operasional sehari-hari. Itu adalah foto segenap pengurus, ada Romo Arya, ada Bruder Martin, Suster, dan segenap pengurus dari perkumpulan Harapan Insani. Next. Ini adalah dokumentasi. Suster juga melayani untuk menemani oma opa. Nah, pelayanan kesehatan ini berbasis rumah sakit untuk melayani oma opa yang tinggal di Wisma. Melayani hampir seperti rumah sakit, hampir juga seperti panti jompo, karena kita menyediakan suatu pelayanan kesehatan. Ada perawat 24 jam, ada fisik dokter, ada psikolog lansia.
Nah, itu menjadi poin tambahan, poin plus bagi Wisma Lentera Harapan untuk melayani oma opa secara maksimal. Next. Nah, ini adalah persyaratan bagi oma opa yang hendak tinggal di Wisma Harapan. Yang pertama adalah usia minimal 60 tahun sesuai dengan urutan atau tata cara lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang di bawah naungan dinas sosial. Tetapi apabila ada yang usia sebelum 60 tahun hendak menetap di Wisma, nanti kita ambil kebijakan tersendiri agar bisa melayani oma opa yang usianya belum mencapai 60 tahun. Lalu yang kedua adalah mandiri. Mandiri dalam artian bisa mengurus sendiri, masih bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya. Tetapi apabila kurang mandiri pun kami juga bisa mengambil suatu kebijakan menerima, karena kita juga menyediakan perawat untuk melayani 24 jam pagi, siang, malam. Yang ketiga, tidak mengidap penyakit menular. Nah, itu dibuktikan dengan hasil lab HBsAg dan RO torak. Itu sebagai antisipasi agar supaya penghuni yang lain tidak terjangkit penyakit menular dari penghuni yang lain. Selanjutnya, bukan pemabuk atau pecandu narkoba, atas kemauan sendiri atau persetujuan keluarga untuk tinggal menetap di Wisma Lentera. Dan calon penghuni harus memiliki satu orang penanggung jawab biaya. Nah, di sini kami sampaikan bahwa ada biaya untuk tarif bulanan di Wisma Lentera Harapan. Sebagai perkenalan pada malam hari ini bahwa sedang ada promo untuk bulan untuk promo agar supaya cepat mendapatkan banyak penghuni, banyak kamarnya full. Promo berhadiah, nanti hadiahnya adalah senyuman dari saya Pak Romo dan pelayanan. Nah, ada promo bulanan dengan tarif biaya 5 juta per bulan. Karena secara tarif biasa itu ada 2 macam tarif. Yang pertama 7,5 juta per bulan dan juga 5.500.000 per bulan. Nah, di sini kita melayani tarif bulanan dan untuk penitipan lansia harian. 1 hari kami layani, 1 malam, 2 malam kami layani, bahkan seumur hidup pun kami melayani. Akan kami hantar sampai ke Tiongting. akan kami hantar sampai ke Delingan. Nah, di situ ada nomor kami, perintah Bapak Susiato, nomor itu harus standby 24 jam. Jam 2 malam pun saya ditelepon untuk ke rumah sakit atau apa, saya berangkat. Sampai tahu-tahu sarungnya ikut ke bawah ke rumah sakit. Itu nomor saya di nomor 0821 1465 6324. Sewaktu-waktu bisa ditelepon. Untuk tarif harian itu kami di angka 300.000. Kalau dibandingkan hotel kita mungkin melebihi bintang 5. Bahkan kita sudah bintang 7 kayak Puyer yang untuk obat sakit kepala itu bintang 7. Karena kalau di hotel bintang 5 tidak melayani perawat, tidak ada perawat yang melayani 24 jam. Kita ada. Tidak ada yang bintang 5 menyamakan seperti itu. Nah, maka kita menjadikan bintang 7. Kita saingan dengan, maaf ya Pak menyebut merek, bintang 7. Next. Nah, ini adalah fasilitas yang kami sediakan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan 24 jam. Ada perawat yang sudah punya STR. Lalu ada juga asisten perawat. Nah, kita ada 2 kriteria itu. Lalu ruang makan untuk kebersamaan. Di situ kita sediakan makan bersama. Biasanya perawat kami itu sayang sama opa-opa. Kalau yang tidak punya gigi, makannya bukan dikunyahkan ya, tetapi makannya diblenderkan lalu ditulang. Kalau dikunyahkan ya. Nah, bagi opa-opa yang tidak berkenan untuk makan bersama pun ya kami hantar ke kamarnya. Kami layani untuk makan di kamar masing-masing. Lalu itu adalah kamar. Nah, itu
tidak seperti kamar bintang hotel bintang 5 itu hotel bintang 7. Kalau hotel bintang 5 tidak ada salibnya. Kalau bintang 5, bintang 7 di Wisma Lentera Harapan ada salibnya agar supaya oma opa itu selalu memandang salib saat mau tidur, mau mandi, mau makan, selalu ditemani Tuhan Yesus di kamarnya. Dan semoga kamar tersebut selalu diberkati, karena menurut saya lansia itu harus lebih dekat kepada yang Maha Kuasa. Ketika suatu sudah panggil, sudah layak ya Romo, dan juga dilayakkan. Itu sekelumit fasilitas kami, tetapi ada juga fasilitas lain seperti kunjungan dokter 1 minggu sekali. Lalu ada visit dari psikolog lansia, ada visit dari suster-suster dari BI untuk menemani oma opa agar tidak kesepian. Tadi ada gambarnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Ada yang, oh ya, baik, sudah ada kode. Masa Pak Sarjono ini gambleng, nggak rampung-rampung. Ya, next Pak. Nah, ini adalah karena pastoral care kami bruder itu ditarik ke Sleman, maka mohon maaf saya melayakkan diri seperti bruder Romo. Mungkin kalau ada suaranya saya memandu renungan, dan oma opa ini senang sekali dalam menyanyi sebelum pembuka dan penutup sebelum berdoa. Begitu, sambil bisa ya Pak. Musiknya enggak kedengaran? Oh enggak ada, oh ya sudah. Itu gambaran dari Wisma Lentera. Maka tadi dari pembukaan saya mohon izin melepas marker agar supaya Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudari puas memandang wajah saya yang memelas. Karena Wisma Lentera ini adalah baru 3 tahun, belum genap 3 tahun. Besok tanggal 30 Oktober 2022 genap 3 tahun. Berarti seperti bayi baru berusia 3 tahun masih harus didulang, disuapin. Maka Wisma Lentera ini mengetuk pintu hati saudara-saudari semua, menyisihkan sebagian rezeki dari Bapak Ibu bisa disumbangkan ke kami. Misalkan ada uang lebih bisa ditransfer ke kami. Jangan transfer ke saya Pak ya, karena saya nomor rekening saya masih terblokir. Bisa ke rekening Wisma Lentera Harapan, nanti bisa menghubungi Bapak Susatyo sebagai Ketua PHI. Misalkan di rumah ada kursi roda nganggur, kirimkan ke kami agar bisa untuk menjadi mobil-mobilan lansia untuk dinaikkan kursi roda. Nah, itu adalah video kegiatan. Begitu Bapak Romo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekelumit gambaran dari Wisma Lentera Harapan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kalimat yang kurang bermakna, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai penutup, kesepian tanpa kasih Kristus cukup sekian, marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat malam, berkat Tuhan. Waktu dan tempat kami kembalikan. Pak Sarjono, jangan pesimis. Bapak sudah berapa 3 tahun, kita PD Mikael belum ada 3 tahun, batita loh Pak. Makanya tadi bilang Romo tolong bimbing ini anak-anak batita ini yang sabar gitu. Semangat Pak Sarjono. Mari kita untuk penutup, enggak cuman sepi gitu kan. Saya panggil seluruh tim doa PD Santo Mikael untuk bisa di depan bersama-sama dengan kami, karena kita semua sudah punya mars loh, mars persekutuan doa yang diciptakan atau yang
dibikin oleh Romo Arya Dewanto selaku Romo Pembimbing tim doa PD Santo Mikael alias Dewa Mabuk, gitu. Monggo seluruh tim doa agar dapat dilihat wajah-wajahnya yang seger holi-holi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mungkin membutuhkan bantuan ataupun kekuatan doa dapat menghubungi Bapak Uce selaku Ketua Tim Doa PD Santo Mikael, beliau atau Pak Budiono ini, ya ini wakilnya, atau yang semua berada di sini bisa menghubungi. Mudah-mudahan kita saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan memberkati. Mari kita juga ikut bangkit berdiri karena Mars ini mengobarkan kita, setiap kita ini untuk bisa menjadi pewarta keselamatannya. Mari kita kobarkan cintanya, kita kobarkan semangatnya. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkanlah semangatnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Ingatlah selalu panggilanmu, jadi saksinya yang terpercaya. Mohonkan selalu karunia-Nya, supaya kau kuat dalam tugas. Kobarkan. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Pada tujuanmu, bahagia kau raih dalam jalanmu. Dekatlah selalu pada hatinya, supaya hidupmu semakin berguna. Mari kobarkan. Kobarkan cintanya pada insan dunia, agar terangnya bercahaya di hidupnya. Mari kobarkan semangatnya. Kobarkan semangatnya pada insan dunia, untuk jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Jadi tanda Tuhan selalu hadir mengubahnya. Jadi tanda Tuhan hadir. Jadi tanda Tuhan hadir mengubahnya. Tadi lupa ya memperkenalkan tim doanya. Ini Bu Tias alias Bu Bambang. Ini Bu Erika alias Bu Arif. Ini Bu Cici istrinya Pak Uce. Nah ini Pak Arifnya di sini. Istrinya, suaminya Bu Erika. Ini Pak Budiono lah ini singernya di sini. Bu Lia juga. Itu Bu Koordinator, Bu Mesya, dan tentunya yang di sana Ibu Indrati. Silahkan menghubungi. Oke, jangan duduk dulu. Karena ini kita mau mengakhiri lagu ini, mengakhiri persekutuan doa ini. Yo. Nderek Gusti, rugi mboten? Nderek rugi.
Mboten toh? Mboten? Monggo bareng-bareng nembang. Mari para singer. Derek Gusti ora rugi nyatane Leres mboten? Derek Gusti saya ayem atine sanyatane wae uripku munda berkahe Derek Gusti ora rugi nyatane Derek Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase Monggo bebarengan nembang. ora rugi nyatane Derek Gusti ora ayem atine sanyatane wae atine berkahe Derek Gusti ora rugi nyatane Derek Gusti ora ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase Monggo berarti gandul Gusti ya. Saben dina rina wengi cekelan gandul Gusti mawon. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, iya iya iya. Saben dina rina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selawina atiku rasa tentrem atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti. Monggo pokoknya gandul Gusti pasti Gandul aman. Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, iya iya iya. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti, Gandul Gusti yo. gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina, dina wengi, gandul Gusti. Lo nggih amung percaya loh. Amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selawina atiku rasa tentrem atiku saya seneng saben dina kula nggih gandul Gusti Saben dina pokoknya gandul. gandul Gusti Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Terima kasih untuk Romo dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Semoga kita bertemu kembali di bulan depan pada acara PD Santo Mikael. Kita akan saling membagi sukacita, berkat. Oke?
Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum itu tolong jangan pulang dulu. Ini yang cewek-cewek mesti wajib, monggo foto. Mari kita bersama-sama foto. Ini perdananya Romo Aris. Mari kita akan berfoto bersama. Pangapunten lho Romo, nyuwun pangapunten. Monggo Romo lenggah rumiyin. Mari tolong teman-teman yang berada di luar sempatkan sebentar aja kita berfoto bersama. Sempatkan. Tolong saling tarik untuk bisa masuk. Monggo yang merasa muda di belakang, yang merasa nah gitu, sip. Ini foto ini salah satu yang mengakrabkan kita loh. Dan ini memori kebersamaan kita bersama dalam PD Santo Mikael. Mari. Itu suami saya, ayo maju. Mari. Nggak usah malu-malu, kita semua sama. Nanti akan di-share di warta. Lansari berkati, ayam tentram, hatiku ayam tentram, KPI pasti Yesus marini. Loh, tukang fotonya tolong bergantian. Mari, Bu Vero dulu. Ayo, Dokter Andi, Pak Andi, suamiku, ayo masuk barisan. Masuk barisan, please. Kasihan yang di belakang.